Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing dari Tagware. Penampakannya yang ada di sini untuk casingnya. Ya dimana tipe casingnya tersebut yaitu adalah MATX, bukan yang ATX. Untuk yang ini adalah Tagware serinya Flatland MK2 dan juga ada keunggulannya dari segi High Airflow Micro ATX, casing dan juga tempered glass. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu tempered glass di bagian sampingnya dan juga tipenya dia itu jendela, bisa dibuka maupun ditutup tanpa menggunakan baut. Jadinya ini lebih bagus sih daripada yang menggunakan baut dan juga lebih simple. Dan di sini penampakan dari segi boxnya dan juga di sini untuk casingnya. Saya dikirimi oleh DTG apakah ini worth it atau tidak untuk mereview suatu casing Tagware yang serinya baru, ini ya, Flatland MK2. Seperti biasa untuk review ya dari segi sirkulasi udaranya dia itu apakah bagus atau tidak. Jika lo memakai kaca di bagian samping maupun dibuka dan juga ditutup lah. Kurang lebih seperti itu. Apakah sesuai dengan yang ada di sini, high airflow dan juga kelebihan maupun kekurangannya untuk casing yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harganya. Untuk yang ini dia itu dibanderol dengan harga 700.000 yang dimana dia itu udah free 4 fan cuma black. Untuk tipenya yang ini dia itu ada dua warna, hitam dan juga putih. Tetapi kalau yang di sini saya itu dikirimi yang berwarna hitam. Mungkin nanti saya akan merakitnya yang dimana serba hitam semua sih, supaya lebih menyerupai dari segi casingnya. Intinya seperti itu. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini untuk casingnya dan juga mereviewnya serta kelebihan maupun kekurangannya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Kita lanjut saja untuk ke spesifikasinya yang ada di sini di belakang boxnya atau sampingnya lah. Saya bacakan dulu untuk speknya. Untuk yang ini, dia tuh punya super speed USB 3.0 dua kali di bagian atas yang ada di sini. Dan juga tambahan, kalau yang ini dia tuh khusus yang di harga 700.000 terdapat USB Type-C di bagian atas ini di I/O-nya. Jarang-jarang ada sih di harga 700.000 dia tuh ada USB Type-C-nya di bagian atas ini I/O-nya. Serta juga ada audio dan juga mikrofon di I/O panelnya. Serta di bagian storage-nya, jadi support 2x3,5 inch dan juga 3x2,5 inch SSD. Hard disk support 2, SSD support 3. Dan juga di sini terdapat 4 PCIe slot. Jadi tipenya tersebut yaitu MATX. Cuma bisa di MATX walaupun ITX aja dari segi mobonya. Kalau ATX dia itu tidak bisa untuk casing yang ada di sini. Untuk fan-nya, dia itu support sampai 8 fan totalnya. Seperti contoh di bagian depan di sini ada 3, di bagian atas ada 2, di bagian belakang ada 1, dan di bagian tengah sini dia itu support sampai 2 juga. Jadi totalnya ada 8. Untuk radiator dia itu juga support sampai ke 480 mm. Untuk radiator yang 14 cm untuk fan-nya atau yang 12 cm yang 240 mm dia itu juga bisa di bagian depan. Kalau yang 280 mm di bagian atas untuk yang di sini. Kalau menggunakan radiator. Serta di sini support GPU sampai 340 mm. Bisa dibilang support sampai GPU triple fan. Maupun menggunakan VGA Nvidia RTX 3000 series maupun 4000 series dia itu masih bisa dipasang di sini. Karena support 340 mm atau bisa dibilang triple fan. Kalau yang triple fan biasanya tersebut di 300 sampai 310 mm itu standarnya, tapi kalau yang ini support sampai 340 mm. Dan juga CPU coolernya di sini dia itu support sampai 160 mm. Terbilang bagus. Kalau yang ini dia itu bisa support semua CPU cooler yang menggunakan heat pip. Jadi nyaman kalau menggunakan casing ini. Dan juga power supply tersebut support sampai 200 mm. Dari segi panjangnya dan juga ada kabel manajemen di bagian lubang-lubang di atas maupun di bawah serta di bagian belakangnya. Saya kasih bawah dulu untuk kardusnya. Nih. Dan di sini casingnya yang saya suka dia itu gampang membukanya. Di bagian bawah tersebut ada pull here. Tinggal tarik aja di bagian bawah sini, ya. Dia itu sudah terbuka. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu sangat simpel sekali karena tipenya dia itu jendela, bukan di baut. Aku ambil dulu untuk tempered glass-nya supaya tidak mengganggu. Aku kasih ke bawah dulu supaya aman. Dan di sini untuk penampakan di bagian depannya. Di sini ada tulisan Tagware. Meskipun tidak ada power supply cover supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai, tapi ya nggak masalah sih, tergantung selera kalian. Karena itu opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Dan juga di sini ada baut-bautnya. Aku ambil dulu sebentar. Jadi ada kabel piece-nya dan juga ada banyak baut-bautnya. Ya intinya komplit sih untuk yang ada di sini. Dan di sini penampakannya dia support sampai MATX karena slotnya cuma 4 dan juga di sini ada slot SSD juga. SSD 1 dan juga SSD 2.
Dan di bagian depan casing yang ada di sini, dia itu tipenya mesh ya. Dia ada tipenya mesh, tapi sayangnya tidak ada dust filter tambahan di bagian sini depannya. Jadi kemungkinan bakal ada debu masuk juga untuk jangka panjang. Kalau misal ditambah dust filter di bagian depan sini, dia itu tidak bisa, karena dia itu mepet dengan fan yang ada di belakangnya, di belakang dust filter ini. Coba aku buka dulu ya, dari segi depannya di sini. Cara membuka yang di bagian depan sini, Anda tarik aja. Ya, seperti itu tariknya, agak berat. Dan di sini penampakan fan free-nya berwarna hitam semua, dan di sini untuk penampakan dalamnya tidak ada dust filter di bagian dalam sini. Kalau misal dipasang di bagian sini akan menabrak fan di bagian sini karena memang mepet sekali. Cuma ada jarak sekitar 0,1 mm lah. Jadinya sangat dekat banget. Dan di bagian depan sini untuk penampakannya, dia itu ada garis halus di bagian samping kiri dan juga samping kanan. Lalu di sini mesh-nya sangat unik dan juga berbeda seperti casing pada umumnya. Ini pembedanya lah. Jadi ini bisa dibilang bagus untuk desainnya. Dan seperti ini untuk penampakan dari segi depannya tersebut berwarna hitam semua, nggak ada RGB-nya. Free fan-nya tersebut ada 4, 3 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Aku buka dulu di bagian belakang sini ya. Nah, dan di sini set bagian belakangnya, dia tuh tipenya flat, tapi ada nih ya sirkulasi udara di bagian sampingnya yang ada di sini, sangat panjang sekali. Ini juga bagus. Aku kasih di bagian sini dulu supaya tidak full. Dan di sini di bagian belakangnya kabelnya berwarna hitam semua, tapi agak tebal sih di bagian USB 3.0-nya maupun audio serta USB Type-C. Yang flat itu cuma di bagian kabel front panel aja ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini bagus sih, ada Type-C-nya, jarang-jarang ada ya untuk keunggulan dari segi casing yang ada di sini. Ini bisa dibilang bagus. Lanjut ke bagian bawah sini, itu ada bracketnya, bracket untuk hard disk support sampai 2, di bagian dalam 1, di bagian atasnya juga bisa dikasih hard disk. Jadi untuk SSD juga bisa di bagian sini 1, 2, 3-nya di bagian dalam sini juga. Tergantung opsional kalian mau memakai berapa SSD maupun hard disk. Dan juga kabel dari segi fan free-nya dia menggunakan 3 pin atau 4 pin molek. Jadinya simple, bisa pakai fan hoof supaya lebih simple, atau enggak memakai ini ya, molek, disambung-sambungkan. Dan di bagian sini, samping-sampingnya sini untuk kabel manajemennya, dia itu terdapat jarak sekitar 3-4 cm, sangat longgar banget sih di bagian sini ya. Kalau misal kabel kalian besar-besar, jadinya aman, karena di bagian ini kan flat ya. Ini tuh terbantu dengan serongga di bagian sini, dari sekitar 3-4 cm. Jadi bisa ditutup secara langsung, gak usah repot-repot untuk menggunakan kabel manajemen lah, karena di sini dia tuh udah tersedia rongga cukup besar. Dan di bagian atas ini terdapat dust filter ya, dust filter dan juga support sampai 14 cm di bagian sini atasnya. 14 cm maupun 12 cm dia itu juga bisa. Di bagian belakang sudah, di bagian bawah langsung. Nih. Bagian bawah dia itu ada dust filter di bagian power supply-nya untuk khusus itu, serta ada kaki casing-nya yang cukup tinggi dan juga ada busa peredamnya. Ini juga wajib ada. Udah bagus lah kalau yang ini, standarnya memang seperti ini, ada kakinya, ada busanya, dan juga ada dust filter di bagian power supply-nya supaya tidak kotor lah kipas di power supply. Kurang lebihnya seperti itu. Di bagian belakang ya cuma ada 4 slot aja biasa ya, simple sih. Itu aja untuk penjelasan dari saya dari segi casingnya ini. Mereknya Tagwear Flatline MK2, apakah worth it atau tidak di harganya, di harga 700.000. Seperti itu aja dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview jika lo memakai kaca di bagian samping dan juga tanpa menggunakan kaca di bagian samping dari segi sirkulasi udaranya, apakah dia itu 1:1 atau tidak, serta kelebihan maupun kekurangan dari segi casing yang ada di sini. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut ke pengujian yang pertama dari segi suhunya, apakah sirkulasinya bagus atau tidak jika lo pakai kaca maupun tanpa kaca. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan 31 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 63 derajat. Untuk pengujian minimalnya saya cuma diem aja di desktop, yaitu mentok di 31 derajat. Dan untuk suhu minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 31 derajat.
Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 63 derajat untuk yang tanpa kaca. Dan jika kita bandingkan memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan 31 derajat, dan juga maksimal yang mendapatkan 63 derajat. Jadi bisa disimpulkan ini terbilang sama jika memakai kaca maupun tanpa kaca. Dan bisa dibilang ini best airflow dari segi casing Techwear Flatland MK2. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti yang saya uji di sebelumnya. Suhunya sama lah 1:1, yang bisa dibilang sirkulasi udaranya dia itu sempurna untuk yang ini. Lanjut yang kedua, menggunakan tempered glass dengan tipe jendela, yang dimana kalau yang ini dia itu gampang dibuka maupun ditutup, nggak usah memakai baut lah, jadinya dia itu simple. Lanjut yang ketiga, support CPU cooler 160 mm dan juga radiator up to 280 mm. Jadi, untuk semua CPU cooler yang menggunakan heat pump, kebanyakan dia itu bisa masuk ke sini. Apalagi radiator, dia itu cuma support di 280 mm bagian atasnya aja, atau dual fan lah. Dual fan maksimal di 14 cm. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut yang keempat, terdapat dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Meskipun di bagian depan dia itu tidak ada. Harusnya ini tuh sebagai suatu kekurangan juga di bagian dust filter depan. Ya karena tidak bisa ditambah juga sih di bagian dalamnya karena mentok di bagian fan depannya. Intinya seperti itu. Lanjut yang kelima, terdapat USB 3.0 dua kali di bagian depan atas, di bagian I/O port dan juga USB Type-C di bagian depan I/O port serta port audio. Yang membuat ini bagus, dia itu ada USB Type-C-nya. Jarang-jarang ada di harga 700.000 dia itu support USB Type-C di bagian depan. Dan ini adalah salah satu yang mencolok dari segi keunggulan. Lanjut yang keenam, terdapat rongga 3-4 cm di bagian belakang casing untuk memanajemen kabel supaya gampang dimasukkan untuk set di bagian belakang. Dan juga nggak terlalu ribet untuk memanajemen kabel. Lanjut yang ketujuh, terdapat slot hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 3. Hard disk di bagian bawah dia itu ada bracketnya, di bagian bawah 1 atau di bagian dalam dan juga di atasnya 1. Kalau yang SSD bisa lah untuk 3, 2-nya di bagian atas, 1-nya di bagian sela-sela hard disk. Tinggal kalian akali aja, itu pasti bisa karena SSD tersebut itu kecil. Lalu yang ke-8, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Jadi kalau yang ini dia itu aman karena ada busanya untuk meredam getaran maupun aliran listrik di bagian bawah casing. Intinya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada power supply cover, tapi ini opsional ya, ada yang suka ada yang tidak. Biasanya ada orang yang suka di bagian samping tersebut kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Tetapi kalau yang ini dia itu tertutup full semua. Tapi ingat, ini ada yang suka ada yang tidak. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan dari segi casing yang ada di sini? Techwear Flatland MK2. Setelah kalian melihat video ini maupun sudah memakai casingnya ini, silahkan komen di bawah. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 699.000 atau 700.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi ini terbilang rekomen. Jika kalian suka yang full black, karena yang dimana kalau yang ini casingnya lebih cenderung ke full black sih untuk tipenya. Seperti contoh dari segi power supply covernya dia itu full black semua dan juga free fan-nya dia itu juga black semua, nggak ada yang RGB sama sekali. Oh ya, dan juga ada dua tipe, mau yang full black semua atau yang full white semua. Karena ada dua tipe sih, hitam dan juga putih. Tergantung selera kalian. Serta sirkulasi udaranya dia itu sempurna 1:1 jika kacanya dibuka maupun ditutup. Dan juga tempered glass-nya tipenya jendela, sangat gampang sekali dibuka maupun ditutup. Dan juga support semua heat pump yang kebanyakan di 160 mm. Apalagi radiator support sampai 280 mm. Dan yang terpenting untuk yang ini khususnya dia itu support USB Type-C di bagian depan, di bagian I/O port-nya lah. Jarang-jarang ada di harga 700.000 ada USB Type-C. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Techwear Flatland MK2. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mereview beberapa PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.